Salam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Latte Store. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Beatrix Tutosura dengan NIM 2219003. Saya Justina Harap Indari dengan NIM 2219004. Saya Juliana Dayatan Lima dengan NIM 2219005. Dengan teman kami Indah Primantari Rambulu Bubeba dengan NIM 2219034. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang perlengkapan alat tulis kantor dan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ide bisnis kami tentang perlengkapan alat tulis kantor dan sekolah atau biasa disingkat dengan Latte Store. Pertama, kita akan melihat ide wirausaha di bidang pendidikan matematika. Nah, di dalam ide ini ada 3 tahap. Yang pertama, kita akan melihat alasan mengapa kami memilih ide bisnis ini. Yang kedua, potensi kelompok dan potensi lokal. Yang kedua adalah potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung bisnis ini. Yang ketiga, analisis lokal. Pertama, kita akan melihat bagaimana alasan kami memilih bisnis ini. Yang kedua, yaitu potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Ini pertama kita akan melihat potensi kelompok. Potensi kelompok ini adalah berupa peluang usaha yang cukup berkembang dan menjadi kebutuhan pokok baik itu perkantoran, persekolahan maupun masyarakat luas. Yang kedua adalah potensi lokal yang mendukung. Nah, di sini kami memenuhi kebutuhan di daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan pasar atau toko, sehingga memiliki fasilitas perkantoran atau persekolahan. Poin yang ketiga, analisis SWOT awal. Nah, pertama kita memahami dulu apa itu SWOT awal. Pengertian dari analisis SWOT awal merupakan metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen. Yang pertama kita melihat komponen buatan. Di sini ada komponen kekuatan. Itu yang pertama, kami sangat memperhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan dari permintaan konsumen. Yang kedua, kami dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tanggapan pada setiap permintaan konsumen. Yang ketiga, kami mempunyai contoh yang cukup baik di masyarakat. Aspek bisnis manajemen dan kewirausahaan, di mana di sini terdapat visi dan misi. Pertama kita melihat visi. Visi kami menjadi toko penyedia alat tulis kantor dan sekolah dalam kebutuhan sehari-hari yang bermutu. Kedua, menjadi toko yang berskala profesional dalam memberikan layanan kepada customer. Misi kami pertama memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang kedua, memberikan kualitas yang terbaik dengan layanan prima dan terpercaya. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, utamakan kepuasan pelanggan adalah motivasi kami. Saya akan melanjutkan materi tentang organisasi bisnis. Di dalam organisasi bisnis (ATKS) terdapat beberapa. Yang pertama, memiliki bentuk kepemilikan bisnis. Untuk mengawali sebuah bisnis, seorang entrepreneur perlu mengenal berbagai bentuk kepemilikan usaha alat tulis kantor dan sekolah atau ATKS. Bentuk kepemilikan bisnis yang kelompok ambil yaitu bisnis perseorangan. Bisnis perseorangan merupakan suatu bisnis
yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki oleh seorang saja. Orang tersebut menjalankan bisnisnya untuk mendapat keuntungan dari bisnisnya. Bisnis perseorangan ala tulis kantor dan sekolah mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu bagi yang memiliki lokasi tempat tinggal di dekat sekolah atau di tempat strategi memang memiliki peluang tersendiri untuk membuka usaha yang salah satunya itu toko alat tulis kantor dan sekolah. Jadi, selain mendapatkan peluang usaha yang besar tetapi dengan memilih untuk berjualan, maka untuk keuntungannya juga tidak sedikit. Apabila jika bisnis berjualan alat tulis kantor dan sekolah yang memang dibutuhkan terus bagi pelajar, dan saat ini juga sebagian besar pelajar bersekolah sehingga alat tulis kantor dan sekolah menjadi kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Kekurangannya itu karena semua usaha juga memiliki resiko, biasanya kebutuhan alat tulis kantor dan sekolah lebih kepada musiman. Jadi seperti kenaikan kelas, maka keuntungan yang akan didapat cukup besar. Kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab. Kita tahu dulu pengertian etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis adalah penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, etika bisnis juga memegang peranan penting bagi implementasi tata kelola bisnis yang baik. Karena etika merupakan acuan bagi karyawan maupun manajer dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Etika perlu diterapkan dalam berbagai bidang bisnis dan segala kegiatan yang terkait dengan bisnis. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada juga penerapan etika di dalam pemasaran, periklanan, dan produk yang dihasilkan perusahaan. Bagaimana peranannya pada toko alat tulis kantor dan sekolah? Ya, peranannya itu yang pertama untuk mendukung aktivitas menyelesaikan pekerjaan kantor. Yang kedua, memudahkan dan mempercepat kegiatan kantor. Yang ketiga, memperoleh hasil yang maksimal, optimal, dan memuaskan. Yang keempat, peralatan menjadi aset kantor. Oke, berikut yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan cara menjaga hubungan baik perusahaan dengan publik. Artinya, perusahaan tidak terus-menerus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli akan keseimbangan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Dengan melihat paparan tokoh alat tulis kantor dan sekolah juga meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial merupakan aktivitas penting untuk meningkatkan kelancaran bisnis. Berikut yaitu bisnis dan lingkungannya. Di dalam bisnis dan lingkungannya terdapat beberapa yang dibahas, yaitu yang pertama bisnis alat tulis kantor dan sekolah. Alat tulis kantor sekolah adalah bisnis dengan menyediakan alat-alat tulis kantor dan keperluan sekolah. Saat ini, bisnis juga alat tulis kantor sekolah sangat menjamur. Hal ini karena berkembangnya teknologi di mana kantor-kantor, sekolah atau instansi-instansi mengandalkan alat elektronik dalam kegiatan operasionalnya. Berikut yaitu peluang usaha. Di dalam peluang usaha, alat tulis kantor sekolah dikatakan memiliki prospek yang bagus, mengingat barang alat tulis kantor dan sekolah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Barang-barangnya juga tahan lama sehingga tidak baru habis dalam waktu satu hari. Berbeda dengan jika kita membuka usaha jual makanan yang bisa basi, ketika tidak habis dalam satu hari pun, maka barang itu tidak bisa dijual lagi. Jika barang alat tulis kantor dan sekolah belum habis dalam waktu yang cepat, tidak bermasalah. Barangnya bisa disimpan sambil menunggu pelanggan yang membutuhkan, dan siapa yang membelinya bisa layak untuk dibelinya. Yang berikut yaitu
Kendala bisnis alat tulis kantor dan sekolah. Kendala yang dialami ketika seorang membuka bisnis alat tulis kantor dan sekolah adalah kurangnya fasilitas pendukungnya. Ini terjadi pada toko alat tulis kantor dan sekolah. Tersebut juga menyediakan fasilitas pendukung seperti mesin fotokopi dan jasa print. Hal ini melihat kebiasaan orang telah fotokopi atau print lalu kemudian melihat alat tulis kantor dan sekolah yang didisplay, maka akan tertarik atau teringat untuk membeli. Ada beberapa persiapan yang diperlukan sebelum memulai usaha, yaitu yang pertama modal. Untuk memulai sebuah bisnis kita harus ada modal. Sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Kiraan modal 5 juta sudah dikatakan memungkinkan untuk membuka usaha ini. Modal ini nantinya digunakan untuk membeli macam jenis alat tulis kantor dan sekolah yang dibutuhkan. Untuk mereknya bisa meminta saran di tempat Anda, di tempat kami. Berikut yaitu lokasi dan tempat. Lokasi dan tempat adalah poin penting lainnya yang harus dipenuhi. Untuk usaha alat tulis kantor dan sekolah, akan lebih baik jika lokasinya berdekatan dengan perkantoran atau sekolah. Hal ini melihat karena tempat inilah yang paling sering membutuhkan alat tulis kantor dan sekolah dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikut yaitu sarana. Sarana toko alat tulis kantor dan sekolah ini berupa etalase untuk display barang dagangan. Selain itu, sediakan kursi kecil dan meja untuk tempat pembeli ketika menunggu antrian atau hanya sekedar ingin duduk. Selanjutnya, materi tentang manajemen dan organisasi. Di dalam manajemen dan organisasi ada juga yang dibahas, yaitu yang pertama, pengertian alat tulis kantor dan sekolah. Alat tulis kantor dan sekolah terdiri dari alat tulis yang bisa menunjang kegiatan pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Tadinya hanya barang-barang seperti pulpen, tinta, buku catatan, kertas, dan alat tulis menulis lainnya yang masuk ke dalam kategori alat tulis kantor dan sekolah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kategori ATKS meluas juga pada alat elektronik yang menunjang kegiatan perusahaan seperti kalkulator, komputer, dan printer. Beberapa alat elektronik tersebut membutuhkan pembaruan atau pemeliharaan untuk memperpanjang masa gunanya. Yang kedua yaitu dasar-dasar alat tulis kantor dan sekolah. Yang menjadi dasar alat tulis kantor dan sekolah sangat diperlukan oleh beberapa perusahaan perkantoran, bahkan sekolah-sekolah tentunya. Selanjutnya yaitu manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi alat tulis kantor dan sekolah. Yang pertama, tujuan pengumpulan informasi alat kantor dan sekolah. Tujuan pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan, contohnya dalam ide ekonomi kreatif yang kelompok kami merencanakan sebelum kami melanjutkan pada pelaksanaan penjualan alat tulis kantor dan sekolah. Maka, kami akan berusaha mencari informasi yang akurat mengenai kekurangan, kelemahan dari pihak yang membutuhkan alat tulis kantor dan sekolah di beberapa tempat atau wilayah. Kedua, sifat-sifat informasi. Informasi yang perlu kami cari tentunya merupakan informasi yang bersifat faktual, opini, dan informasi yang bersifat pemberian atau perincian dari beberapa tokoh mengenai kebutuhan alat tulis kantor dan sekolah yang perlu dipenuhi. Ketiga, fungsi-fungsi manajemen kantor. Fungsi-fungsi manajemen kantor dibagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga commanding, yang keempat controlling.
Yang pertama, planning. Kita tahu dulu apa itu fungsi planning atau fungsi perencanaan. Dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Yang berikutnya, organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajemen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk menentukan tugas yang telah didelegasikan. Yang berikutnya, commanding. Commanding atau fungsi pengarahan adalah fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya, controlling. Controlling atau fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa terpakai. Yang keempat, strategi edupreneur matematika di era digital mengenai penjualan alat tulis kantor dan sekolah. Strategi yang kita perlu perhatikan dan persiapkan bersama di perkembangan era digital saat ini tentunya sangat banyak, namun dilihat dari kemudahannya dalam proses pemasaran alat tulis kantor dan sekolah, strategi penjualan secara online juga merupakan salah satu strategi yang dapat kita gunakan sebelum kami mendapatkan tempat yang permanen untuk penjualan alat tulis kantor dan sekolah. Selanjutnya, materi pemasaran dan perilaku konsumen. Di dalam pemasaran dan perilaku konsumen ada beberapa yang dibahas, yaitu yang pertama, strategi produk dan penentuan harga. Penentuan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk adalah sesuatu yang menantang dan dinamis bagi perusahaan karena berbagai faktor seperti deregulasi, pembeli yang kaya informasi, persaingan global yang ketat, pertumbuhan yang lambat di beberapa pasar, dan peluang bagi perusahaan memperkuat posisi pasar. Kedua, strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, keputusan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu sendiri merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan. Dan semua ini ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Yang keempat, menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penawaran produk tentunya terkait kepuasan pelanggan, yang juga merupakan hal yang vital bagi perjalanan sebuah bisnis, baik produk maupun bidang jasa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan baik jika memperhatikan segala aspek yang dimiliki, baik dari segi produk hingga pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Ada berbagai cara yang perlu kita kuasai. Contohnya, berikan penawaran menarik, menjaga kualitas produk, tanamkan selalu nilai kejujuran, dan sikapi keluhan pelanggan dengan bijak dan ramah. Yang kelima, perilaku konsumen dan strategi promosi. Dalam strategi marketing, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk juga dengan perilaku konsumen.
Berbagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen bisa mempengaruhi pemasaran suatu produk. Misalnya, konsumen yang berhati-hati tentu menginginkan suatu produk yang terjamin dan terpercaya. Lalu konsumen yang teliti kemungkinan akan lebih lama untuk menentukan apakah ia akan membeli suatu produk atau tidak. Strategi promosi merupakan suatu langkah atau taktik yang ditempuh oleh seseorang pebisnis dalam pemasaran produk pada usahanya. Selanjutnya materi tentang manajemen sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia, yang perlu dibahas itu yang pertama motivasi dan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi. Pemimpinlah yang akan menentukan bagaimana nasib suatu organisasi melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Pemimpin sebagai orang yang diikuti bawahannya harus mampu menggerakkan dan mengarah bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan karyawan dari setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan, baik itu kegiatan produksi maupun kegiatan lainnya. Peran karyawan sangat penting bagi perusahaan. Tanpa ada karyawan, tujuan dari perusahaan itu sendiri tidak ada pernah tercapai secara maksimal atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka dari itulah diadakan sebuah perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kebutuhan usaha dan modal usaha. Modal usaha alat tulis kantor dan sekolah untuk pemula memang tidak besar. Adapun tabel rincian daftar pembelian alat tulis kantor dan sekolah. Yang pertama, kertas HVS M4, banyaknya 1 dos, harga satuan 250.000 dan jumlah 250. Yang kedua, kertas HVS A4, banyaknya 1 dos, harga satuan 220.000 dengan jumlah 220.000. Ketiga, hektar kecil, banyaknya setengah lusin dengan harga satuan 30.000, jumlahnya 30.000. Keempat, hektar besar, banyaknya setengah lusin dengan harga satuan 60.000 dengan jumlahnya 60.000. Kelima, isi hektar kecil, banyaknya 2 dos, harga satuan 8.000 per dos dengan jumlahnya 16.000. Pulpen snowman dengan banyaknya 1 dos, harga satuan 28.000 dan jumlahnya 28.000. Buku tulis dengan banyaknya 2 pak, harga satuannya 22.000, jumlahnya 44.000. 8. Pensil 2B dengan banyaknya 1 pak, harga satuan 45.000 dengan jumlahnya 45.000. Penghapus banyaknya 1 lusin, harga satuan 18.000 dengan jumlah 18.000. Runcing banyaknya 1 lusin, harga satuannya 18.000 dengan jumlahnya 18.000. Tip X banyaknya 1 lusin, harga satuannya 48.000 dengan jumlahnya 48.000. Isi hektar besar, banyaknya 2 dos, harga satuannya 18.000 dan jumlahnya 36.000. Jadi total biaya perincian ini itu 813.000. Kedua, biaya operasional. Biaya operasional adalah segala pembelanjaan terkait berlangsungnya kegiatan toko sehari-hari. Ini termasuk juga belanja barang dagangan. Berikut ini kisaran angkanya. Di persekaran belanja alat tulis kantor dan sekolah tadi yaitu 813.000, kantong plastik 50.000, biaya perlengkapan 50.000, lain-lain 100.000. Jadi totalnya semua yaitu 963.000. Yang ketiga, asumsi pendapatan. Pendapatan
diasumsikan dengan omset harian sebesar 100.000, maka pendapatan dan keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pendapatan yaitu omset per harian yaitu 100.000 dikali dengan sebulan. Kalau dalam sebulan 30, jadi 100.000 dikali dengan 30 dapatnya 3 juta. Keuntungan yaitu pendapatan dikurang biaya. Pendapatan tadi dapatnya ini 3 juta dikurang dengan biaya yaitu 963, jadi jumlah total semua 2.037.000. Jadi modal usaha alat tulis kantor dan sekolah untuk pemula rasanya masih masuk akal dan terjangkau. Untuk memperbesar keuntungan, kelompok tawarkan kerjasama ke kantor-kantor atau instansi pemerintah dalam hal pengadaan alat tulis kantor dan sekolah. Cara ini banyak dicoba oleh pelaku usaha ini dan terbukti dalam sebulan bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta rupiah. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu penawaran dan permintaan. Dalam penawaran itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan penawaran saat ini, di mana perkembangan penawaran di sekolah, usaha alat tulis kantor dan sekolah pada saat ini memang umumnya di lingkup pasar. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini sudah dibidik secara serius. Oleh karena itu, agar usaha alat tulis kantor dan sekolah menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang berikan nilai lebih bagi konsumen dengan cara mendiskon harga dengan ketentuan berikut. Kemudian prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha alat tulis kantor dan sekolah pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif atau lebih banyak produk yang ditawarkan dalam hal ini tidak dimiliki oleh pesaing maupun lebih kompetitif. Kemudian permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Kemudian permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Kemudian jenis-jenis permintaan, di mana jenis-jenis permintaan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu permintaan efektif, di mana permintaan ini yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua itu permintaan potensial, di mana permintaan ini yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Kemudian yang ketiga itu permintaan absolut, di mana permintaan ini yang tidak disertai dengan daya beli, permintaan berdasarkan jumlahnya. Kemudian ekonomi pasar dan tenaga kerja. Ekonomi pasar dan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau. Kemudian yang ketiga, uang dan harga dalam jangka panjang. Yang pertama itu harga jangka panjang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai pada suatu produk, barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit menunjukkan besar angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai. Kemudian uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi
dan dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku di alat tukar, sedangkan dalam ilmu ekonomi, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset harga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia, dengan produk domestik bruto tahun senilai kurang lebih USD 4,9 miliar 2016. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi kerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerja lokal. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagai besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor yang membantu meredamnya dari krisis global pada tahun 2008 sampai 2009, sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997. Kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, dari penjelasan di atas, kelompok dapat menyimpulkan bahwa usaha dirintis ini layak untuk dilakukan, mengingat kita sebagai mahasiswa membutuhkan banyak pengalaman dalam dunia usaha kerja, dan usaha ini salah satu solusi terbaik buat para mahasiswa dan usaha terjun di dalam dunia usaha, sehingga saat lulus nanti tidak perlu lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan jika pada dasarnya sudah mendapat pengalaman dalam dunia usaha. Selain itu juga dengan cara seperti ini secara tidak langsung kita membantu pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengurangan yang ada saat ini. Oleh karena itu, usaha jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan dan bagus untuk usaha bagi para pemula.